Halo saudara dan sahabat Suster Grace yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan bahagia. Salam jumpa kembali bersama saya, Suster Grace, di channel Suster Grace. Semoga teman-teman dan saudara sahabat semuanya tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Saudara dan sahabatku yang terkasih, setiap tanggal 5 Juli, gereja memperingati orang kudus, yaitu Santo Antonius Maria Zakaria, pengaku iman. Kisah atau riwayat hidupnya sebagai berikut. Hidup Antonius sangat singkat, namun benar-benar dihayati dan diisi dengan berbagai perbuatan amal kasih dan karya-karya demi menegakkan martabat gereja dan kemuliaan Kristus. Ia lahir di Cremona, Italia Utara pada tahun 1502. Ketika menginjak usia remaja, orang tuanya menyekolahkannya di kota kelahirannya. Ia kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Kedokteran Universitas Padua. Setelah menamatkan studinya, ia kembali bekerja di Cremona. Sebagai seorang dokter, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan banyak orang sakit. Di samping itu, sebagai orang cendekiawan beriman, ia memberi nasihat-nasihat rohani kepada orang-orang yang dirawatnya dan mengajak mereka untuk berdoa bersama. Antonius selalu berusaha agar mereka yang mendekati ajalnya sedapat mungkin meninggal dunia dengan tenang dalam keadaan berahmat. Semua orang, terutama para pasiennya, sangat menyayangi dia karena semangat pengorbanannya yang tak mengenal lelah. Sementara itu, minatnya untuk mengabdikan diri semata-mata pada Tuhan dan sesama semakin kuat dalam hatinya. Ia sadar bahwa Tuhan memanggilnya untuk suatu tugas suci bagi kemuliaan namanya. Untuk itu, Antonius belajar teologi untuk lebih dalam mengenal ajaran-ajaran iman. Ia kemudian ditabiskan menjadi imam dan berkarya di tempat asalnya. Semangat pengabdiannya dibakar oleh cinta kasihnya yang tulus kepada Allah dan sesama, dan dihiasi semangat hidup miskin dan tapa. Situasi gereja pada zaman itu tidaklah menyenangkan. Banyak umat hidup tidak sesuai dengan imannya. Demikian juga banyak imam. Setelah beberapa tahun bekerja di Cremona, ia pindah ke Milano. Rencananya sederhana namun jelas dan terang, yakni merasul dengan keteladanan hidup yang baik dan suci demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan umat. Untuk mengembalikan imam-imam kepada penghayatan panggilan imamatnya secara murni, Antonius memprakarsai pertemuan rohani berkala dengan imam-imam. Sedangkan untuk mengembalikan semangat iman umat, ia menggalakkan usaha pengajaran iman bagi umat. Bersama dua orang rekannya, Bartolomeus Ferrari, seorang ahli hukum, dan Jacopo Antonius Marigio, seorang ahli ilmu pasti, Antonius mendirikan sebuah tarekat apostolis. Anggota-anggota dari tarekat baru itu mengikuti jejak Rasul Paulus. Aturan hidup mereka didasarkan pada surat-surat Santo Paulus. Oleh karena itu mereka dinamakan imam-imam regular Santo Paulus. Mereka juga dinamakan imam-imam Barnabit karena gereja paroki mereka di Milano berpelindungkan Santo Barnabas. Tarekat mereka ini menyelenggarakan juga pendidikan keterampilan untuk para pemudi dan menggerakkan mereka untuk melakukan karya-karya karitatif bagi orang-orang miskin dan terlantar. Dalam usaha pendidikan ini, Antonius dibantu oleh Datu Torelli, seorang janda yang bersemangat rasul.
Dari taman pendidikan ini lahirlah kemudian tarekat Suster-Suster Angelica. Semangat pengabdian Antonius pada sesama tampak jelas ketika kota Milano diserang wabah penyakit pes yang menelan banyak jiwa. Dalam situasi ini, Antonius bersama imam-imamnya dan putri-putri asuhannya tanpa mengenal lelah merawat para korban penyakit ganas itu. Mereka bahkan pergi jauh ke luar kota untuk menolong para korban penyakit itu sambil mewartakan sabda Tuhan. Antonius dikenal luas di kalangan rekan-rekannya sebagai seorang imam yang sederhana dan suci hidupnya. Ia lebih senang tetap menjadi seorang imam biasa agar lebih bebas untuk melayani umat. Oleh karena itu, jabatan superior jenderal untuk tarekatnya dipercayakan kepada orang lain. Ia meninggal dunia pada tanggal 5 Juli 1539 dalam usia 37 tahun. Dalam usia semuda itu, tenaganya benar-benar terkuras habis demi kemuliaan Tuhan dan martabat gereja. Oleh Paus Pius ke-9, Antonius dinyatakan sebagai beato pada tahun 1849 dan oleh Paus Leo ke-13 ia dinyatakan santo pada tahun 1897. Saudara dan sahabat yang terkasih, demikianlah kisah atau riwayat hidup Santo Antonius Maria Sakaria. Semoga mendoakan kita yang masih bersiara di dunia, khususnya untuk semangat iman dan menyebarkan kabar sukacita kepada semua orang. Santo Antonius Maria Sakaria, doakanlah kami. Amin. Nah teman-teman, itulah orang kudus yang diperingati oleh gereja pada hari ini. Semoga para kudus mendoakan kita yang masih bersiarah di dunia ini. Mari kita mohon doa dan bantuan para kudus di surga. Terima kasih dan sampai jumpa.